Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Khairia. Lama tak jumpa ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan pelajaran fikih kelas 3. Pelajaran pertama tentang sholat sunnah rawatib. Perhatikan ya. Ayo sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ada berapa aja ya? Yang pertama, mengenal sholat sunnah rawatib. Kalian adik-adik udah kenal sholat sunnah rawatib belum, anak-anak? Yang pertama, mengenal sholat sunnah rawatib. Yang kedua, ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, lafadz niat sholat sunnah rawatib. Yang keempat, hikmah sholat sunnah rawatib. Yang kelima, membiasakan sholat sunnah rawatib. Nah, itu tadi anak-anak yang di dalamnya sholat rawatib. Yang pertama, mengenal sholat sunnah rawatib, ketentuan sholat sunnah rawatib, lafadz niat sholat sunnah rawatib, hikmah sholat sunnah rawatib, membiasakan sholat sunnah rawatib. Perhatikan ya. 1. Mengenal sholat sunnah rawatib. Apakah anak-anak sudah mengenal sholat sunnah rawatib? Mari kita simak. Banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan untuk menambah pahala ibadah wajib. Salah satunya adalah mengerjakan sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, yaitu sholat sunnah rawatib, dan bisa kita amalkan pula, yaitu sholat sunnah rawatib. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kamu atau anak-anak ikuti uraian di bawah ini ya. Tahukah kamu apakah sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Itu sebelum sholat fardu itu dinamakan dengan apa? Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah sesudah sholat fardu, sholat sunnah qobliyah sebelum sholat fardu. Apa sih hukumnya? Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Akan tetapi rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapat pahala. Nomor 2, ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang jarang dilakukannya. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu disebut dengan sholat sunnah mu'akad. Sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW disebut sholat sunnah ghairu mu'akad. Tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Dalam kurung teladan Rasulullah, teladan Rasul 2 rakaat fajar, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah rawatib mu'akad. Yang dimaksudkan dengan sholat sunnah rawatib mu'akad yaitu sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam seperti dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Aisyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sabara ala singta asyarata raq'atan manas sunnati banallahi lahu baitan fil jannati arba'i raka'atin qabla dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya'i wa raq'ataini qabla al-fajri." Barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga
12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, dari hadis tersebut kita mengetahui ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu A. 2 rakaat sebelum zuhur, B. 2 rakaat sesudah zuhur, C. 2 rakaat sesudah maghrib, D. 2 rakaat sesudah isya, E. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad terdiri dari A. 4 rakaat sebelum zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. B. 4 rakaat sesudah zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama tersebut termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. C. 4 rakaat sebelum asar, D. 2 rakaat sebelum maghrib, E. 2 rakaat sebelum isya. 3. Lafal niat sholat sunnah rawatib. 1. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata subahi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah. Nomor 2. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah SWT. 3. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Sholli sunnata zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya. Usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah isya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hikmah sholat sunnah rawatib. Beberapa keutamaan dari sholat sunnah rawatib antara lain: yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Rok'atal fajri khairu minat dunya wa ma fiha. Artinya, 2 rakaat fajar salat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. 5. Akan mendapat rahmat dari Allah. Rasulullah SAW subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu amra'u sholla qoblal asri arba'a. Artinya, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Turmuzi dari Ibnu Umar. 6. Rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Mang sholas nata asyarata rak'ata fi yaumi wa lailati bunyalahu bihinna baitu fil jannah. Artinya, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. 5. Membiasakan sholat sunnah rawatib.
Tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu. Perbedaannya ada pada niat pelaksanaannya. Selain itu, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid. Artinya, apa sih artinya munfarid? Artinya dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan. Mulai dari sekarang, mari membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu. Lanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, pertama kali amal dalam golong perbuatan yang dihisab atas seseorang hamba pada hari kiamat dalam kurung nanti adalah sholat. Maka jika ternyata sholat itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika ternyata sholatnya rusak, jelek, maka rusaklah, jeleklah seluruh amalnya. Dan sabdahnya lagi, pada tiap antara dua azan dan iqomah dan sholat sunnah, pada tiap azan dan iqomah ada sholat sunnah. Pada tiap azan dan iqomah ada sholat sunnah setelah mengatakan 3 kali, baik bagi siapa yang mau mengerjakannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dua hadis tersebut memberikan pengertian bahwa kita dituntut untuk menyempurnakan dan memperbaiki sholat fardu kita. Karena pada hari hisab, amal-amal manusia diteliti, dan sholatlah yang menjadi tolak ukur baik dan buruknya amal seseorang. Maka apabila sholatnya baik, maka akan baiklah seluruh amal lainnya. Dan sebaliknya, apabila sholatnya rusak atau jelek, maka rusaklah seluruh amalnya. Itu anak-anak ya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat sunnah setelah disyariatkan sholat fardu yang 5 waktu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan dari sholat fardu yang kita kerjakan hingga jadi sempurna seperti yang kita harapkan, dan merupakan perintah adanya sholat qobliyah, yaitu setiap antara azan dan iqomah diperintahkan mengerjakan sholat sunnah. Itu tadi anak-anak pelajaran fikih hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.